Sejak zaman kolonialisme, teh adalah komoditi utama yang diperdagangkan masyarakat Eropa. Perkebunan-perkebunan teh pun dibuka di daerah-daerah subur. Oleh pemerintah kolonial Belanda, teh kualitas premium dari Indonesia diekspor dengan harga tinggi. Sementara rakyat Indonesia di kala itu hanya bisa menikmati teh yang berkualitas rendah dan hambar rasanya. Untungnya kita tak hilang akal. Banyaknya kebun melati di pesisir Jawa Tengah melahirkan ide untuk meramut teh kualitas rendah dengan bunga melati. Teh melati pun menjadi produk orisinil yang nikmat dan harum. Nanti juga kepikir gitu sih, tapi Tradisi menikmati teh melati hingga kini tetap lestari. Terbukti dengan masih berdirinya pabrik-pabrik teh melati di wilayah Slawi, Tegal hingga Pekalongan. Cara menikmatinya pun beda. Teh melati disajikan dalam poci tanah liat dengan gula batu. Kebiasaan menikmati teh dengan cara ini sering disebut dengan mochi. bagi masyarakat Surodadi Tegal, melati bukan hanya bunga biasa, tapi sudah menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Ratusan hektar lahan di desa ini pun ditanami dengan melati untuk memenuhi pasokan berbagai industri dan ekspor mancanegara. Sejak ratusan tahun lalu, daerah pesisir utara Jawa memang terkenal sebagai sentra penghasil si putih bunga melati. Selain Tegal, Pemalang dan Batang juga menjadi daerah penghasil melati yang masih produktif hingga saat ini. Melati atau Jasminum sambac adalah tanaman perdu berbatang tegak. Melati aslinya berasal dari daerah yang beriklim tropis dan hangat seperti dari Eurasia, Australasia, dan Oseania. Melati kebanyakan dibudidayakan untuk aroma khas bunganya. Jenis melati Jasminum sambac atau melati putih bahkan dijadikan sebagai salah satu puspa bangsa. Melati termasuk tanaman yang sangat menguntungkan jika dibudidayakan. Sekali tanam, melati bisa hidup hingga puluhan tahun. Dipanennya setiap hari, perawatannya mudah, produktivitasnya pun tinggi. Pemasaran bunga melati sayangnya hanya terpusat di daerah-daerah tertentu saja, yang banyak terdapat pabrik teh atau pabrik minyak atsiri. Untuk memenuhi kebutuhan industri, melati yang dipanen memiliki spesifikasi tersendiri. Ternyata yang dipanen bukan melati yang sudah mekar ya. Bu, ini bagian yang melati yang kayak gimana sih Bu, yang dipetik, bisa dipetik gitu? Yang putih, yang besar-besar. Oh, yang besar gini ya Bu ya? Iya, yang warna Berarti yang kecil-kecil kayak gini belum boleh diambil ya Bu? belum boleh, itu buat besok. Terus kira-kira kalau per hari gitu berapa sih Bu upahnya untuk metik kayak gini? Upahnya 1 kilo. Oh. Kalau 1 kilo sekarang lagi 6.000. Saya setiap harinya metiknya pakainya mangkok. Kalau 1 mangkok sekarang lagi 1.000. Kalau Ternyata aroma wangi melati terjaga baik pada melati tua yang masih kuncup. Sedangkan yang sudah mekar kehilangan banyak aromanya karena penguapan. Dalam sehari, ratusan hektar lahan melati yang terhampar luas di pesisir Tegal ini bisa menghasilkan puluhan ton melati. Sebagian besar sudah menjadi pesanan rutin pabrik-pabrik teh. Sisanya untuk hiasan ronce, produksi minyak atsiri, dan untuk diekspor ke negara tetangga. Pak Mahfud adalah ketua kelompok tani melati Sekar Arum yang sudah puluhan tahun menjadi pemasok untuk beberapa pabrik teh besar di Slawi Tegal. Dengan berkelompok, membantu menstabilkan dan menseragamkan harga bunga melati khususnya untuk kebutuhan industri teh. 1 kilogram melati bernilai Rp23.000 untuk pasokan industri teh. Harga yang cukup tinggi dan menguntungkan bagi para petani. Tak heran jika Pak Mahfud saja mampu menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi dan berangkat haji serta umroh dari menanam melati. Untuk memenuhi permintaan ratusan kilogram melati untuk pabrik, perharinya Pak Mahfud mendapat pasokan melati dari para petani lain. Ia menerima berapapun jumlahnya. Tak mengherankan
Jika dalam sehari transaksi jual beli melati bisa mencapai puluhan juta rupiah. Nah, ini Mbak, ini contoh tanaman melati yang sudah produksi. Yuk, kita belajar budidaya melati dari Pak Mahfud. Siapa tahu ada yang tertarik untuk membisniskannya. Oh, jadi kalau kira-kira Tania mau tanam bunga melati gitu Pak, bisa nggak sih kalau ngambil steknya dari sini? Bisa, tapi kurang bagus Mbak. Kurang bagus, yang paling bagus adalah daerah pegunungan, daerah yang dingin. Sama ya? Nah, memperbanyak bibit melati paling efektif dengan melakukan stek. Pilih ranting yang sudah pernah berbunga agar bagus produktivitasnya. Memotongnya jangan panjang-panjang ya. Ini masih kepanjangan Mbak. Oh, jadi ini kepanjangan Pak? Iya, ini nggak kurang manfaat. Ini yang paling panjang antara 25 sampai 30 cm. Nah, ini Mbak. Selanjutnya, pilih batang yang baik untuk bibit, lalu ditanam. Jangan lupa campur pupuk kandang pada tanah untuk starter. Tapi lumayan capek ya Pak ya, panas. Usia 2 bulan, melati sudah mulai berbunga. Jangan lupa juga, lahannya harus dirawat ya. Pengairan dan panas matahari yang cukup adalah kunci kesuksesan menanam melati. Bersihkan dari rumput liar agar pertumbuhan melati tak terganggu. Usia 4 bulan, bunganya semakin lebat. Sayangnya, daun yang masih muda sangat disukai hama. Penyemprotan anti hama mutlak diperlukan. Setelah 4 atau 5 tahun masa tanam, produktivitas melati akan menurun. Saatnya dilakukan pemangkasan untuk merangsang pertumbuhan ranting dan bunga. Pemangkasan juga bertujuan merapikan ketinggian tanaman agar bunga mudah dipanen. Setiap melati hasil panen harus melalui proses sortir. Proses sortir ada beberapa cara. Salah satunya yang paling cepat dan mudah adalah dengan menggunakan kipas angin. Melati yang masih kuncup dan yang mekar terpisah dengan mudah. Nah, ini Mbak, ini sedang proses penyutiran. Pemisahan antara yang kuncup sama yang mekar. Jadi yang kuncup itu memang digunain dan kenapa yang malah yang mekar Pak dibuang? Oh iya, Pak. Ini enggak, baunya udah habis, nggak ada. Ya masih bahan manfaatnya untuk diambil wanginya. Nah ini yang sudah nggak berguna lagi nih. Melati mekar hasil sortiran yang tidak terpakai, ternyata jumlahnya banyak juga ya. Untungnya masih bisa dimanfaatkan untuk tambahan pakan ternak sapi. Tambahan melati pada pakan ternyata baik bagi pencernaan hewan ternak, membantu penyerapan gizi, dan mengurangi bau kotorannya. Luar biasa ya, sapi-sapi di sini jadi wangi melati deh. Permintaan melati untuk hiasan ronce juga tak ada habisnya. Selain untuk hiasan pengantin, ronce melati juga dicari untuk kebutuhan sembahyang agama-agama tertentu. Ibu ini ngomong-ngomong namanya ronce apa ya Bu? Ronce pisang ini dikirim loh Mbak ke Singapura ekspor. Terus kegunaannya apa sih Bu kok sampai buat di Indonesia terus diekspor keluar? Buat sembahyang. Melati yang dikirim untuk kebutuhan ekspor memiliki spesifikasi yang lebih ketat. Hanya bunga segar berukuran besar dan utuh yang diterima. Istilahnya kualitas super. Pak Joko adalah satu-satunya putra daerah yang mampu menembus pasar ekspor bunga melati. Menjaga konsistensi kualitas dan kuantitas adalah kunci kesuksesannya dalam mengekspor bunga melati. Pengepakan harus benar-benar rapi. Penggunaan es diperlukan agar melati tetap segar sampai tujuan. Pengiriman ke Singapura dilakukan rata-rata 30 box per harinya. Joko memang bukan satu-satunya pemain ekspor melati.
Kebanyakan eksportir melati yang ada adalah perusahaan berskala besar yang permodalannya dibantu asing. Namun Joko tak takut bersaing. Kualitas produk dan hubungan baik yang terjalin dengan importir membuatnya yakin usaha ekspor melati yang dirintisnya bisa terus bertahan. Terus kira-kira potensi pasar melati ini tuh seperti apa sih Pak? Baik di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri? Sangat menjanjikan, apalagi produksinya hampir setiap hari. Hanya saja kalau dalam negeri pemainnya sudah lumayan banyak. Kalau gitu kita angkat ya Pak ya.